kami ketua task force-nya memang masih sama. Tapi kami karena beda prodi gitu, kami buat kembali itu SK task force-nya di tiap prodi gitu. Pertanyaan saya yang akan di upload di SK pelaksana itu yang mana, Bu? Apakah tingkat universitas bersama dengan prodi-prodinya dijadikan satu atau SK prodi masing-masing? Kita kembali lagi ke panduan kita, Pak ya, pada saat pendaftaran, pada saat sosialisasi di awal. Jadi Bapak dan Ibu semua, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum ada tahun pertama, tahun kedua. Jadi tahun ini itu kami minta satu perguruan tinggi itu satu akun, satu ketua unit pengelola. Jadi nanti mau ada sekian prodi pun yang terima, mau itu tahun pertama, tahun kedua, itu tetap dikoordinir di bawah satu pengelolaan, Bapak dan Ibu. Jadi tidak terpecah-pecah. Jadi Bapak dan Ibu di tingkat perguruan tinggi itu, apalagi nanti misalkan ada ISS MBKM, semuanya harus saling berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mengerti. Kalau misalkan nanti dipecah ke dalam di dalam satu SK itu ada task force, terdiri dari task force untuk prodi A, B, C, silahkan. Baik. Tapi ketua task force-nya kami harap itu satu orang, sehingga nanti kalau kita bertanya, beliau ini adalah orang yang paham gitu, terutama mungkin terkait MBKM-nya dan yang lain-lain gitu ya, apalagi misalkan dapat ISS MBKM seperti itu. Jadi tidak lagi terpecah-pecah gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Cukup jelas, Bu. Kemudian satu lagi ini yang terakhir sangat singkat, tadi memastikan saja, mengkonfirmasi. Ketika kami sudah buat akun privy gitu by rektor misalkan, berarti itu akun materainya sudah langsung dibebankan ke sekretariat PKKM atau dibebankan ke dana PKKM yang kami dapat, Bu? Gimana kira-kira? Sekretariat PKKM, Pak. Sekretariat Jadi PKKM. Bapak Berarti dan sudah Ibu langsung tidak ada ya ada poinnya itu biaya ya? lagi yang ditagihkan ke Bapak Ibu semua. Itu urusan kami dengan Mbak Privi nanti. Mbak Privi yang menagihkan ke kami. Ya. Baik, Ibu Irma dan tim sepertinya cukup jelas. Terima kasih informasinya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, menambahkan mungkin ya, Bapak dan Ibu. Silakan. Jadi kami meminta Bapak dan Ibu untuk membuat akun privy-nya. Begitu akun privy-nya itu ada, dimasukkan ke dalam sistem, habis itu segala macam biaya yang terkait dengan itu, biaya balance untuk tanda tangan, kemudian materai itu sudah kami tanggung. Jadi Bapak dan Ibu habis ini bisa menghubungi Bapak dan Ibu Rektor yang akan melakukan tanda tangan. Dan satu kali lagi saya ingatkan ya Bapak dan Ibu, untuk Ketua Task Force tidak berhak untuk melakukan penandatanganan ini karena penandatanganan ini adalah perjanjian antara dari kelembagaan dengan pimpinan PT. Jadi mohon dipastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah siap dengan konsekuensi itu dan berarti sekarang siap mengejar Bapak dan Ibu Rektor ya untuk membuat akun privy. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Mas Dean. Bu Hustinawati dari Gunadarma. Ya, terima kasih Bu. Kami dari Gunadarma ingin bertanya terkait dengan ketika kita login itu kan ada 5 berkas ya Ibu. Nah di situ untuk berkas pertama perjanjian kerjasama dengan yang berkas kelima itu kan sama. Kebetulan kami sudah download dan sudah cetak, itu isinya juga sama. Itu kira-kira perbedaannya apa ya Bu yang lengkap PPK dengan lengkap PT itu? Itu pertanyaan kami yang pertama, perbedaannya apa. Kemudian yang kedua, berarti untuk membuat akun privy itu memang harus rektor, karena rektor yang akan menandatangani kontrak PKKM ini ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih. Itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih Bu. Jadi Bapak dan Ibu ada satu, itu adalah untuk pembeda materai itu di sisi siapa. Jadi yang pertama, yang PPK, itu nanti materai itu ada, untuk yang PKS ya, Bapak Ibu ada 2 dokumen ya. PKS yang satu, itu untuk materai di sisi PPK, yang satunya lagi adalah untuk materai di sisi, di sisi rektor. Gitu. Jadi untuk membedakan itu saja, karena pada satu dokumen, tadinya mau kami buat satu dokumen, ternyata di privy tidak bisa untuk menampilkan langsung 2 tanda tangan dalam satu dokumen, 2 tanda tangan orang yang sama gitu, sehingga dipisah gitu Bu dokumennya.
Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, jadi jelas ya Bu, yang memiliki akun privy itu adalah rektor ya Bu ya, dan Betul. rektor yang harus menandatangani ya. Betul. Kalau Terima kasih. misalkan rektor menguasakan ke wakilnya atau ke siapa gitu ya untuk penandatangani, mohon ada surat kuasanya ya Bu ya. Oh gitu. Ya, Jadi jadi kalau diperbolehkan ya Bu. misalkan rektor ya tapi tetap harus ada surat kuasa ya Bu, karena kan ini resmi ya Bu, legal ya. Kita khawatirnya nanti dimanfaatkan oleh orang yang tidak seharusnya gitu. Jadi tetap harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan. Baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Karena nanti namanya nama beliau yang akan muncul. Akunnya tetap akun beliau. Ya, akunnya tetap akun beliau, cuma mungkin digunakan oleh sekretarisnya kah atau oleh siapa orang yang beliau percaya gitu ya. Baik, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Selanjutnya Bu Watri. Kita mungkin sampai pukul berapa nih Mas Dian? Sampai 12.30 ya Mas Dian ya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan nanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, silakan. Mohon maaf, saya mungkin tanya terkait dengan yang diatur PKKM-nya ke Mas Dean mungkin ya. Di bagian kami, di salah satu dokumen kontrak itu, bagian verifikasi dokumennya itu dia terhilang. Jadi mungkin entah pada saat terbuka dia ada yang terklik atau enggak, jadi tidak muncul dari Bu. Kan kalau yang di lainnya kan di setiap kontrak itu kan di masing-masing ada verifikasi dokumen, ada pilih tolak, terima, kemudian simpan kan Bu ya. Di yang kami ini ada satu di dokumen kontrak yang perjanjian kerjasama rangkap PPK itu yang hanya ada lihat dokumennya saja dia dan tunggu berkasnya. Apakah bisa dimunculkan kembali pilihan untuk verifikasinya itu Bu, verifikasi dokumennya? baik, itu tampaknya sudah terklik ke terima sih. Sudah diterima waktu itu ya? Iya. Itu nanti kalau apa namanya mau dikembalikan lagi nanti kabar saja Pak. Nanti ada tim support yang apa namanya dimasukkan ke dalam grup, nanti requestnya ke situ aja Pak. Oh, oke. Itu saja berarti. Terima kasih Mas Dea. Selanjutnya Bu Sri. Bu. Terima kasih Ibu. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Kebetulan rektor kami itu sudah punya Privy ID, tapi untuk personal, apakah harus ganti ke corporate atau bisa menggunakan personal? Aman Bu. Ya. Langsung saya jawab ya Bu, aman. Jadi bisa pakai akun privy yang itu. Oke, berarti diperkenankan ya walaupun personal. Berikutnya keterkaitan dengan dokumen, karena kami kan sudah mendownloadnya, itu ada satu dokumen yang ada kekurangan sedikit, kurang institut seperti itu. Apakah itu kami tolak terlebih dahulu atau kami bisa mengeditnya sendiri? Kalau diedit Ibu nggak bisa ngupload lagi, jadi harus sekretariat yang menguploadnya lagi. Berarti kami tolak dulu ya untuk satu dokumen yang masih kurang sesuai. Wah ya, betul Bu. Terima kasih, itu aja. Monggo Ibu. Itu dokumen apa Bu? Maaf Bu. Bu Sri Lestari, tadi dokumen apa yang kurang? Yang perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Iya, itu ada salah satunya yang kurang institut gitu di bawah rektornya. Oke, nanti kami cek ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pak Billy Eden, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya konfirmasi dulu, suara saya terdengar Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Ya ini kami ingin menanyakan perihal di dashboard kami. Untuk Pak Rektor sudah punya ID, namun di dashboard belum muncul ID-nya Bu. Bagaimana cara untuk memunculkan ID terkoneksi ke dashboard PKKM? Baik Pak. Ya. Kan dokumennya perlu di
periksa dulu ya Pak ya, disetujui dulu semua. Kami baru akan buka untuk input akun Privy itu besok Pak. Jadi silakan untuk hari ini verifikasi dokumen dulu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak terkait mekanisme penandatangannya. Apakah ada jadwal tertentu atau kami bisa menandatangani setelah kami verifikasi nanti atau seperti apa Pak? Untuk jadwal penandatanganannya itu ada rentang waktu Pak, tapi nanti tinggal ditunggu saja apabila dokumennya sudah sampai di akun Privy masing-masing, itu berarti sudah ready untuk ditandatangan Pak. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Yap. Oke, ini azan tadi. Langsung saja silakan selanjutnya Pak Yodi dari Universitas Universal. Baik Ibu, izin bertanya Bu Irma. Jadi di kami untuk nomor rekening itu sudah diverifikasi. Kemudian tadi saya cek di dokumen PKS-nya itu juga sudah sesuai dengan yang ada di verifikasi. Nah, namun kami sudah rapat gitu ya. Kayaknya pengen ganti nomor rekening agar nomor rekening itu berpisah dari nomor rekening yang kampus gitu loh, biar gampang dalam pengelolaan pendanaan. Masih bisa nggak Bu ya? Pak Yodi silakan nanti diupdate ya dari Universitas Universal, nanti Mas Erik mohon dibantu catat ya Mas Erik. Berarti kita bukakan kembali untuk mereka mengupdate ya Mas Dean ya. Baik. Ya, jadi kemarin saya juga sudah konfirmasi ke Mas Erik sebenarnya, cuman sepertinya masih nomor BCA yang lama gitu ya. Kemarin saya sudah WA langsung nomor rekeningnya, tapi mungkin masih nomor nanti dibantu Mas Erik saja ya Pak teknisnya nanti ya. Nanti Bapak bisa komunikasi langsung dengan Mas Erik Pak Yudi. Baik, kalau untuk ini Mbak, yang kedua Mbak, waktu untuk pembuatan akun ini sampai kapan ya Mbak ya? Kalau bisa sesegeranya ya Pak ya. Jadi kalau memang sudah, nanti tinggal dilakukan verifikasi biar bisa segera siap juga dokumennya. Sehingga kami bisa langsung untuk tanda tangan juga dari sisi kita, kemudian proses untuk pencairan dananya seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi kalau dokumen sudah siap tanda tangan, itu langsung tanda tangan saja Bapak Ibu. Oke, baik. Terakhir Mbak, untuk ini, jadi kalau ada kesalahan di dalam nominal pendanaan gitu ya, itu kita tolak saja atau bagaimana? Artinya ada perbedaan antara proposal dengan yang di PKS. Itu adalah angka yang muncul di sistem ya Mas Dean ya? Betul, itu adalah angka RAB yang dimasukkan pada saat VK Pak. Jadi harusnya tidak salah. Kasih kelayakan. Oke, baik. Oke, baik. Nanti kami cek kembali Mbak. Jadi itu tidak diketik manual ya Pak? Jadi Ya, dulu itu yang tidak diinput pada saat yang disepakati di berita acara. Yang menginput waktu itu adalah reviewernya langsung ya. Jadi itu angka yang sudah kesepakatan pada saat VK. Jadi pasti tidak ada perbedaan. Oke, ya baik. Makasih Mbak Irma, Pak Dean. Ya Pak. Sama Pak Yodi. Bu Endang, kemudian langsung mungkin 2 pertanyaan ya Mas Dean ya. Bu Endang, kemudian dari Unwiku kami persilakan setelah Bu Endang ya. Ya, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama, di sistem kami, PKKM kami, sudah muncul berkas-berkas kontrak tersebut, namun untuk yang perjanjian kerjasamanya malah belum bisa kami unduh Bu. Jadi untuk FPTJM sudah, fakta sudah, yang lagi juga sudah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang terkait dengan pelaksanaan program Ibu, kami kalau di email yang sebelumnya itu kan boleh melaksanakan aktivitas, namun setelah SPMK, namun untuk pembayarannya kan nunggu SP2D, nunggu dana cair gitu kalau di email kemarin. Itu apa memang seperti itu ya Bu? Karena kan kalau kami beraktivitas artinya kan mungkin ada dana yang harus kami keluarkan. Apakah tidak bisa pakai dana talangan atau kami pembayarannya harus menunggu SP2D? Karena takutnya nanti kalau serapannya nanti jadi rendah ketika Iya. Bu Endang, jadi kalau misalkan ya Bu Endang,
kami biasanya kalau misalkan dana itu belum masuk ke kami, itu kami bisa mencari misalkan untuk perjalanan ya Bu ya, kami coba mungkin tips ya Bapak Ibu ya, trik ya. Jadi gimana kalau tipsnya, Ibu? Ibu bisa mungkin cari travel yang bisa bekerja sama, yang pembayarannya bisa dilakukan di belakang, gitu ya. Yang pertama. Kemudian untuk masalah tanggal penerbangannya itu adalah di tanggal setelah PKS, meskipun dana belum cair, itu tidak masalah. Tapi tanggal pembayarannya itu yang harus menyesuaikan dengan tanggal SP2D. Artinya kwitansinya ya Bu ya, kwitansi pembayaran, pembukti pembayaran kita, keluar dananya ya Bu ya. Kemudian untuk misalkan ada hotel ya, hotel itu juga Ibu silahkan pelaksanaannya itu boleh setelah tanggal 26, tanggal 26 ke atas itu sudah boleh, cuma mungkin nanti pembayaran ke pihak hotelnya yang itu kita koordinasi lah sama pihak hotel, boleh nggak bayarnya agak mundur gitu ya setelah dana cair. Termasuk kan kami mau workshop konsumsi itu loh, mungkin narasumber bisa mundur, tapi kalau konsumsi misalkan dari mitra yang mau mundur itu ya Bu, yang mundur gitu ya, atau ditangani dulu, cuma nanti Bu tanggal pengeluaran dana Ibu yang untuk pembayarannya itu kwitansi Ibu, itu kwitansi Ibu ke pembayar itu yang tertanggal setelah tanggal SP2D. Oh iya. Oke, paham ya Bu ya? Iya. Oke, seperti itu prinsipnya. Karena tadi, gimana Bu? Iya Bu. Yang terkait pertanyaan pertama terkait dokumennya ada tadi di halaman kami ada 5 Ibu. Itu 3 bisa kami unduh, 2 tidak bisa kami unduh. Nah itu mungkin perlu dicek ya Mas Dean, itu seperti apa Mas Dean? Jadi tidak ada filenya begitu yang di perjanjian kerjasamanya, tapi yang perjanjian kerjasama kami cek ya. Ya mungkin kelewat Bu, nanti kita coba cek lagi ya Bu ya. WKS, Wijaya Kusuma Surabaya Ibu, bukan yang Purwokerto, tapi yang Wijaya Kusuma Surabaya. Oke. Jadi langsung menjawab, padahal tadi mau langsung tanya berikutnya. Oke. Terima kasih. Ibu silakan dari Purwokerto. Baik, terima kasih Bu Irma atas kesempatannya. Kami dari Uniku kebetulan kita lagi nobar. Nah, pertanyaan saya, mungkin sebelum pertanyaan kita sudah melakukan download tadi ya dokumen-dokumen dan sudah kita cek ternyata sudah lengkap dan kita siap mungkin bisa unggah lagi gitu. Terima kasih. Terus kita menyambung pertanyaan terkait dengan Privy ID. Tadi kan disebutkan bahwa harus menyertakan email Bapak Rektor atau yang menandatangani. Kira-kira bisa diganti nggak dengan email yang lain? Mungkin terkait dengan aktivitas dan lainnya. Mungkin itu saja. Silakan Mas Dean. Baik, ini sebenarnya begini ya Bapak dan Ibu. Akun privy tersebut itu terpaut tuh ke personal. Jadi akun privy saya itu punya saya, karena apabila ada orang yang bisa sampai tahu email, karena kan nanti kan itu OTP-nya kekirim ke situ. Nah itu dia bisa melakukan penandatanganan atas nama saya. Jadi akun personal ya jatuhnya. Jadi itu akan melekat ke pribadi. Nah masalah teknisnya apabila memang Bapak dan Ibu Pak Rektor atau Bu Rektornya butuh pendampingan, ya itu monggo saja. Itu kami serahkan ke masing-masing. Cuma tadi risikonya itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada dokumen yang lain, kemudian bisa ditandatanganin secara elektronik dan ditandatangani tanpa sepengetahuan dari Bapak dan Ibu Rektor, karena OTP-nya dikirim ke email dan ada orang yang tahu, nah itu resikonya seperti itu. Makanya saya selalu bilang akun ini bersifat personal. Jadi Bapak dan Ibu mohon diluangkan waktu untuk bersama-sama. Oleh karena itu tadi best practice-nya adalah ketika mau nandatanganin, Bapak dan Ibu bikin acara bareng Pak Rektor atau Bu Rektor, sambil di-guide pelan-pelan, habis itu selesai. Simulasi kami kemarin 10 menit selesai. Seperti itu. Nah, perkara boleh atau enggak emailnya diganti sama sekretariat dan lain sebagainya, monggo apabila Bapak dan Ibu Rektornya sudah mengkuasakan. Gitu ya. Silakan pakai aja gitu. Nah, kalau itu udah di luar ranah PKKM Bapak dan Ibu, internal kampus masing-masing saja. Oke, baik, terima kasih Pak Dean. Siap Pak. Ya, jadi konfirmasi dulu ya ke beliau yang punya akun, yang akan punya akun ya Bapak Ibu ya. Pak Herbert dari Unpri, Pak Herbert, kami persilakan Pak. Ini makin banyak Mas Dean yang mengajukan pertanyaan. Kita tunggu saja, nggak apa-apa.
Oke. Terima kasih Bu Irma, dan ini juga pertanyaan untuk Bu Irma nih. Izin bukan SK pengelola kami sudah kami kirimkan kemarin pada saat revisi proposal. Nah, ternyata kami lihat bahwasanya kayaknya ketua pelaksana kami nantinya takutnya sibuk dan nggak bisa menghadiri. Apakah bagusnya kayaknya kami juga berniat untuk mengganti dengan orang yang nantinya bisa menghadiri dan mengelola seluruhnya. Apakah kami akan revisinya di yang kolom terbaru, dan kemudian nanti untuk pendaftaran nomor akses semuanya itu nanti bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, langsung ya Pak Herbert. Jadi silahkan Pak, kalau memang kebijakan dari perguruan tingginya seperti itu, Bapak mau mengganti ketua unit pengelola, kami sangat mempersilahkan karena Bapak dan Ibu yang paling tahu seperti apa nanti orang yang akan bertanggung jawab yang melaksanakan ini. Kami persilahkan. Untuk teknis, mungkin itu perlu penggantian nama di sistem ya Mas Dian ya, nama si ketua unit pengelola, karena semua hal nanti akan ter-email ke beliau ya Mas Dian. Jadi mungkin ini nanti perlu surat mungkin ya Pak ya, untuk menginformasikan dari SK tersebut, mungkin dikirim email saja ke email pptdikti@kemdikbud.go.id ya Pak ya. Jadi nanti Bapak minta penggantian ketua task force gitu, sehingga nanti kita bisa update di sistemnya. Siap, terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bapak, terima kasih. Selanjutnya Ibu dari UKI Santo Paulus. Ruteng ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Ibu Irma dan juga Pak Dean. Selamat sore, mohon maaf kami tadi sempat terlempar dan baru bisa join lagi Bu, sehingga kami tidak tahu bagaimana teknis terkait dengan pembukaan akun yang tadi yang dijelaskan itu kami blank Bu. Apakah bisa kami mendapatkan materi tentang itu? Tentu nanti kami akan sampaikan. Bapak dan Ibu, termasuk rekaman yang hari ini nanti kita akan sampaikan juga ke Bapak Ibu. Mungkin kalau memang ada, nanti kita share di ini saja ya Mas Dian ya, di laman ya Mas Dian. Ya. Oke. Terima kasih Mas Dian. Pertanyaan kedua ini dari saya. Gini loh Bu, di akun kami di 2022 batch 2 itu nomor rekening dan juga penandatanganan rektor itu belum diverifikasi. Terus kemarin kami input PKS-nya, kami ada kekeliruan nomornya di situ dan kami tidak bisa mengeditnya kembali Bu Irma. Itu bagaimana Bu? Dan dokumen-dokumen yang lainnya belum muncul di situ. Terima kasih. Harusnya kalau memang belum diverifikasi, mestinya belum masih bisa ya Mas ya? Masih bisa untuk diperbarui ya? Mungkin karena kami klik simpan kemarin Bu di PKS-nya itu. Ya, sehingga kami tidak bisa edit lagi. Terima kasih. Nanti kita cek ya. Apa kedua Bu? Iya. Yang 2022 batch 2. Oh, kedua. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dian sama Ibu Irma. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya ini tim task force dari mana ini? UNM ya. Silakan Pak. Unmus. Unmus, maaf ya. Silakan. Unmus. Silakan Bapak yang dari umat. Muhammadiyah. Dari umat Bu ya. Muhammadiyah Semarang ya, Unmus. Benar nggak Unmus ini yang tulisannya tim task force Unmus? Silakan. Silakan di-unmute Pak. Dari Unmus. Di-unmute dulu Pak. Oh iya, ya, makasih. Saya salah ya, oke. Iya, makasih Mbak Irma. Iya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Ya, kami yang di dashboard kami sendiri ini yang sudah terverifikasi itu akun privy-nya rektor sudah. Hanya belum muncul terkait dengan pengisian rekening dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu yang kami mau klarifikasi, kira-kira apa yang masih kurang di kami untuk nantinya bisa
kami peroleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kelengkapan kontrak nantinya, Bu. Tahun pertama atau kedua, Pak? Ini tahun kedua, Oke. 2022. Ya. 2022. Untuk tahun kedua mohon menunggu ya Pak ya, selagi on proses. Oh, on proses Pak. Ya. Oke, Setelah baik, ini Pak. kami lanjutkan Bapak Ibu yang tahun kedua setelah Bimtek ya. Oh, siap. Jadi Bu, nanti siap. kami lembur sampai malam ya Bapak Ibu. Siap, siap, Pak Irman. Ya. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Ya, mungkin kami Selanjutnya, menyelesaikan. ya baik Bapak, terima kasih. Dari Jana Badra Pak, silakan Pak. Yang Bu Irma. Mau Ya, menginfokan silakan. saja dua hal, Bu Irma. Yang pertama adalah Jana Badra sudah menerima semua dokumen kontrak, tapi kelima-limanya ternyata miliknya universitas yang lain, Ibu. Oh. Ya. Oke. Semuanya miliknya universitas yang lain. Kemudian yang kedua mungkin dari PVID, Bu. Kami tadi mencoba membuatkan akun untuk Pak Rektor, tapi 2 kali itu gagal. Itu permasalahannya di mana ya? Itu aja. Gagalnya karena apa Pak? Gagalnya jadi gini, tidak masuk OTP Mas. OTP tidak masuk ke email maupun ke WA ya. Oh itu diulang lagi aja Pak. Oh diulang lagi nggak apa-apa ya? Diulang lagi aja, nggak apa-apa. Ya sama ini ya Mas Rian, itu soal apa dokumen kontraknya ternyata bukan milik kami semua itu 5-5-nya. Baik, Oke. Ya, kita akan coba Pak. Mohon dicek kembali ya. Kita cek kembali ya Bapak. Terima kasih infonya Pak. Tadi Jana Badra kami catat. Selanjutnya dari UKMY Pak D. Budiarto Bapak. Silahkan. Baik, Bu Irma, Mas Dian, terima kasih. Apakah bisa didengar suara saya? Masuk. Jelas sekali Baik. Bapak. Baik, terima kasih. Nah, untuk kami dari kampus Unika Musikalitas Palembang, dokumennya semuanya sudah diterima. Cuma setelah dibaca ada beberapa yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan dokumennya. Nah, di situ ada dituliskan bahwa salah satunya nantinya akan menyetorkan pendapatan bunga bank rekening dari hasil dana PKKM yang belum direalisasikan. Nah, apakah praktisnya itu enaknya kita menggunakan rekening khusus ya untuk dana PKKM supaya nanti untuk perhitungan bunganya itu lebih mudah, atau sebenarnya bisa menggunakan rekening yang memang nanti di dalamnya ada dana dari sumber yang lain? Itu pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan. Yang kedua adalah apakah nanti akan ada pendampingan teknis ya Bu ya untuk pelaksanaan, karena kemungkinan ada beberapa hal yang tentu kami nanti perlu konsultasikan untuk pelaksanaannya. Begitu. Terima kasih Bu Irma dan Mas Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya bantu jawab Mas Dian yang untuk rekening tadi. Memang Bapak dan Ibu itu sebaiknya kalau mau bagus dan memang itu terpisah, memang kami sarankan menggunakan satu rekening khusus. Tapi kalau Bapak dan Ibu tetap mau menggunakan rekeningnya sendiri yang sudah ada atas nama perguruan tinggi juga tidak masalah. Mungkin nanti kita coba bisa menghitung kira-kira seperberapa ya Pak ya dari khawatirnya nanti pemeriksa itu meminta untuk pengembalian bunga bank gitu. Tapi umumnya yang kita hitung duluan itu adalah sisa dana dari PKKM. Itu yang kita minta duluan Pak. Ya. Dari pelaksanaan PKKM itu dulu yang kita minta. Tapi nanti kalau misalkan tetap ada dana yang berlebih, nanti pemeriksa, kami belum tahu nanti apakah pengembalian dana itu masih sama seperti tahun lalu dengan Simfoni. Tapi kami terakhir dengar dari Kementerian Keuangan, mereka juga ada potensi akan membuatkan sistem untuk pengembalian dana. Jadi tidak lagi menggunakan sistem manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita ikuti saja perkembangan dalam 1 tahun terakhir ini ya Pak ya dari Kementerian Keuangan. Nanti pasti akan kami update seperti apa gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua, maaf Bapak, saya bisa diulang sebentar sedikit. Ya, baik itu. Jadi lupa. Ya, yang kedua, apakah nanti akan ada pendampingan teknis untuk pelaksanaan? Iya. Ya. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu akan ada workshop implementasi untuk pelaksanaan PKKM ini akan kami undang. Kami sedang meminta waktu dari beberapa narasumber. Jadi kalau nanti sudah ada waktu yang cocok dengan beberapa narasumber yang akan kami undang, Bapak dan Ibu tentunya akan dipanggil kembali untuk penjelasan bagaimana pelaksanaannya, termasuk nanti bagaimana Bapak Ibu mengajukan surat
untuk pengajuan pembelian barang impor jika ada. Nanti ada narasumber terkait hal tersebut. Kemudian juga kami sedang meminta kesediaan waktu dari Inspektorat Jenderal yang terkait dengan pertanggungjawaban seperti itu perlindungan keuangan. Nanti Bapak dan Ibu juga kami sedang persiapkan dokumen apa saja yang Bapak Ibu harus lengkapi, harus persiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban per komponen biaya. Jadi nanti untuk workshop Bapak dan Ibu tuh harus siapkan apa saja untuk pertanggungjawaban. Jadi nanti kami detailkan sehingga mudah-mudahan tidak miss lagi dan semuanya seragam seperti itu. Mudah-mudahan kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya, Bapak Ibu, kita berhati-hati. Baik, ya cukup jelas Bapak ya? Cukup jelas Ibu Irma, terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya Pak Saiful dari Untika Lu sudah turun sepertinya atau mau mengajukan pertanyaan? Safril. Iya Pak Safril silakan Bapak. Iya. Ini Pak Safril dari Umat ya? Iya, Bu Irma. Iya, silakan Bapak. Terima kasih dengan Ibu. Makasih Bu. Kami syukur alhamdulillah dokumen sudah bisa kebaca semua dalam sistem kami. Yang belum ini penjelasan yang belum kami paham tentang mekanisme paraf di Privy ID tadi. Dokumen. Ya di dokumen itu. Bagaimana teknis parafnya? Yang kedua, apakah hari ini penandatanganannya atau besok sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adrian tadi? Mas Dian ya. Terima kasih. Mungkin yang pertanyaan pertama Bapak dan Ibu tadi terkait teknis paraf Mas Dean. Ya, apakah mungkin perlu kita minta sekali lagi Mbak Karen? Mbak Karen silakan mendemokan lagi. Iya, boleh. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jadi mungkin tadi ada yang belum jelas, kita ulang sekali lagi bagaimana untuk mekanisme penandatanganannya. Mungkin tadi juga apakah sempat terputus ya, saya juga. Ya, mungkin sekali lagi bersama-sama kita dengarkan dari Mbak Karen. Oke, baik Bu Irma, aku izin share screen lagi kalau gitu ya di sini. Ya, terkait penandatanganan pembubuhan dokumen ya Mbak ya. Oke. Ya, sekalian mungkin sebelum masuk ke proses tanda tangan, izin untuk info juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah terdaftar gitu ya, udah berhasil, udah login kan ya, udah punya Privy ID, sebagai informasi aja, nanti untuk bentuk tanda tangan itu, kalau ke signature ya, di sini, yang Bapak Ibu akan dapatkan itu nama lengkap ya, sesuai KTP. Tapi secara legalitas dokumen elektronik itu sebenarnya kita udah nggak lihat lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nggak mau nih bentuknya kayak gini, mau diubah itu sebenarnya nggak apa-apa. Bisa nih kita ada settingannya ya di sini di add signature, bisa berupa font, bisa di draw ataupun di image gitu. Kalau image berarti tinggal upload untuk bentuk tanda tangannya. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa nggak mau nih, nanti yang tampil seperti ini itu bisa disetting dulu ya di sini tanda tangannya, nanti bisa di set as default, baru nanti masuk ke proses tanda tangan. Seperti itu. Nah, di sini aku izin ya untuk masuk ke proses tanda tangannya. Kalau ini aku contohin karena dokumen yang masuk ke akunku udah banyak ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baru pertama kali daftar, itu masuk ke all dokumen udah pasti muncul sih dokumen dari PKKM. Jadi tinggal dibuka aja. Gitu. Cuma ini di sini karena emang udah banyak banget dokumen dummy, jadi aku filter dulu buat cari ya dokumen yang harus ditandatangan. Nah, misalnya nih ya, ambil satu contoh dokumen. Nah, nanti dokumennya kalau udah diklik kan kebuka gitu ya, kita bisa review dokumennya, lalu klik approve ataupun sign ya di sini, nanti sama aja. Nah, ini kebetulan dari uploader, dari rekanku itu settingnya seperti ini. Jadi udah di-set, aku harus 4 kali nih bubuhin paraf gitu ya. Jadi udah otomatis, letaknya juga udah ditentuin sama si uploader.
kita tinggal klik langsung aja confirm dan input OTP. OTP-nya pastinya akan dikirimkan ke nomor handphone dan email yang didaftarkan ketika registrasi di awal. Nah, ini kalau udah dapat OTP tinggal di-input aja, lalu klik sign. Sorry, sebentar. Nah, setelah klik sign tadi udah berhasil, artinya dokumennya udah berhasil ditandatangani oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau mau download juga bisa ya, itu tinggal di-download aja dokumennya di sini. Klik yang download. Seperti itu. Dan dari PKKM pun udah terima gitu ya dokumennya. Jadi dari Bapak Ibu tinggal download aja, nggak perlu ngirim lagi, dari PKKM juga udah terima dokumennya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait teknis tanda tangannya? Parafnya yang di bawah itu ya Bu ya, maksudnya? Iya, betul Pak. Jadi sebagai informasi, sebetulnya di elektronik kita mau tanda tangan ataupun paraf itu udah sama Pak. Karena legalitasnya kita nggak lihat lagi nih ya bentuknya. Nah, kalau aku balik ke setting, itu kan tadi ke signature sebenarnya ada signature sama initial gitu. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, jadi bentuk signature ini itu maksudnya tanda tangan, initial itu paraf. Cuman memang di sini kita nggak ada beda lagi antara tanda Ternyata tangan bukan sama kita aja, paraf. Bu Ernianya. Karena Jam 2 tadi kami nggak bisa secara masuk. legalitasnya itu kita nggak lihat lagi nih dari bentuknya. Jadi mau aku pakai ini pun sebagai tanda tanganku itu sudah sah. Karena yang dilihat itu nanti sertifikat elektronik, Pak. Bukan lagi dari bentuk. Bentuk itu hanya sebagai estetika aja di dalam dokumen elektronik. Seperti itu. Boleh menyela, Mbak? Iya, boleh. Silakan, Bu. Terkait dengan Privy ID. Nah, kan di sistem PKKM itu ada fasilitas untuk input Privy ID. Tapi sampai sekarang itu masih belum aktif. Apakah nunggu pengaktifan baru kita bisa inputkan sehingga nanti dokumennya bisa masuk ke Privy ID rektor atau seperti apa? Ya, seperti yang saya jawab tadi ya Bu ya, pertanyaannya sama. Ini baru kita buka besok Bu, habis Bimtek. Sing sabar ya Bu ya. Oke, siap-siap. Enggak, kalau besok berarti tanda tangannya besok ya Mas Andre baru bisa ya? Proses tanda tangan itu menunggu Bapak dulu untuk memverifikasi dokumennya dulu Pak. Jadi kalau dokumennya sudah keverifikasi dulu semua, kan tadi ada beberapa dokumen Pak, baru nanti akan ada permintaan penandatangan dari tim sekretariat. Saat itu baru bisa ditandatangan Pak. Silakan Mbak Feren dilanjut. Oke, thank you Mas Dian. Ya. Untuk teknisnya seperti itu aja sih ya Bapak Ibu. Jadi nanti cuma masuk ke dokumen, dibuka dokumennya, di preview, klik confirm untuk tanda tangan OTP selesai. Mbak Feren izin bertanya sedikit Mbak Feren. Boleh, silakan Bu. Mbak Feren, apakah mungkin ada dummy-nya atau kami bisa membuat dulu akun dummy sebagai, karena kan kebetulan bisa jadi mungkin tidak hanya di PT kami, di PT lain yang menghadiri BIMTEK ini bukan rektor atau mungkin ke ketua pengelola unit. Apakah kita bisa membuat dummy-nya dulu, kemudian nanti kami akan memperagakan lagi di depan rektor, begitu Mbak Feren? Atau mungkin ada dummy-nya yang dari tim teknis sana Mbak Feren? Iya, Bu Ceriani ya di sini. Nggih. Oke, Bu Ceriani, mohon maaf kalau untuk akun itu kita tidak bisa dummy karena untuk pendaftaran itu langsung kitnya ke Dukcapil. Mungkin saran dari aku, kalau misalkan Ibu mau coba-coba dulu, Ibu bisa juga daftar Bu. Maksudnya dari Ibu sendiri ya pakai data-data Ibu melakukan pendaftaran, berhasil. Nanti kalau Ibu mau coba-coba tanda tangan itu bisa Bu, seperti itu. Oh, baik. Baik, terima kasih Mbak Feren.
Iya, sama-sama Bu. Izin Mbak Feren mau tanya ya. Boleh silakan Pak. Ya, di dashboardnya PVID itu kan ada signature sama e-metri balance ya, privy balance sama e-metri balance. Nah ini kan posisinya kan ada angka misalkan 10 atau e-metrinya kosong gitu. Jadi otomatis nanti ketika sudah masuk di sistemnya PKKM nanti otomatis itu terisi sendiri gitu ya? Nanti Bapak statusnya adalah penanda tangan yang sudah kami jamin Pak. Jadi angka-angka itu akan terisi. Jadi Bapak bisa menandatangan dokumen yang kami kirim. Tapi kalau Bapak mau menandatangani dokumen-dokumen lain di luar dokumen PKKM, maka privy balance-nya perlu Bapak update. Tapi kalau untuk PKKM semuanya udah ditanggung sama sekretariat PKKM Pak. Itu otomatis nanti masuk ke otomatis masuk ya Mas Dian ya? Iya. Oke, terima kasih. Otomatis tidak akan dikenakan charge apapun oleh tim PV karena sudah ditanggung oleh tim PKKM. Iya, iya. Setelah semuanya masuk di sistem dan clear soal semuanya dokumen ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dian. Ya, izin bertanya lagi sedikit Pak Dian, boleh? Monggo Bu, silakan Bu. Begini Pak Dian, kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi beberapa PT yang lain tidak dihadiri mungkin dengan ketua unit pengelolanya atau rektornya Pak Dian. Jadi apakah mungkin bisa kami dibuatkan surat edaran bahwa memang penandatanganan ini dilakukan digital dan melalui akun Privy ID agar kami punya landasan kuat untuk kami sampaikan ke pimpinan atau ke rektor. Bukan hanya sekedar lisan dari apa yang kami dapatkan di BIMTEK, tapi ada surat resmi mungkin dari pihak Dikti, Pak Dian. Jadi bukan hanya Mbak Irma yang bisa menjawab. Karena sebenarnya BIMTEK ini adalah Bu, perwakilan salah satu bentuk pemberitahuan kami sebenarnya ini secara resmi bahwa kami menggunakan tanda tangan digital. Ya mungkin kalau tertulisnya monggo dari Mbak Irma silakan. Nanti kita diskusikan dulu ya Bu. Kalau kami membuat surat Bapak dan Ibu membuat surat dulu, artinya kami harus men-skip dulu ini beberapa pekerjaan yang terkait dengan kontrak Bapak dan Ibu. Jadi memang kami prioritasnya sebetulnya adalah dokumen untuk yang Bapak Ibu bisa tanda tangani terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh surat, jadi mungkin kami agak mundur dulu suratnya ya Bu Titi ya. Jadi kami prioritas ini dulu biar Bapak dan Ibu dananya bisa cair segera gitu ya Bu ya. Jadi memang kebetulan sekretariatnya juga tidak terlalu banyak, jadi memang kami mengerahkan semuanya untuk memprioritaskan ini terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang diperlukan surat di belakang, mungkin nanti kami akan coba siapkan. Tapi mungkin surat kemarin itu sudah cukup mewakili nggak sih Mas Dian sebetulnya ya? Sebenarnya cukup mewakili sih. Karena yang kita ubah itu cuma mekanisme penandatanganannya. Cuma mekanisme penandatanganannya saja seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu. Ya, ini masih ada yang terkait preview yang terkait dari yang disampaikan oleh Mbak Feren. Ya. Sebelum nanti kita balik lagi tadi ke Umat, kemudian ke Bu Elis. Yang terkait preview yang disampaikan Mbak Feren dulu. Ya, ada sedikit Bu dari Universitas Muhammad Mamuju. Silakan langsung. Dari Unimaju Mbak Feren. Boleh terkait preview? Boleh, silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Langsung saja ini Bu untuk mengisi waktu. Ini sementara tadi saya sudah daftar preview untuk rektor kami. Kami sudah upload foto KTP-nya, kemudian ambil gambar melalui sistem yang diminta tadi. Kemudian sekarang ini kami disuruh menunggu sampai setengah jam. Tapi sudah hampir setengah jam ini kami belum dapat email masuk untuk verifikasinya. Itu yang pertama. Apakah kami harus menunggu ataukah memang nanti besok ini preview baru bisa dibuka, itu pertama. Kemudian kedua, bisakah misalnya setelah kegiatan ini itu disediakan layanan help desk, karena setidaknya ada beberapa mungkin dokumen nantinya perlu kami konfirmasi untuk memastikan dan meyakinkan
sebelum kami melanjutkan untuk untuk mengupload semua dokumen yang kami sudah tanda tangani. Demikian, terima kasih Bu Feren. Ya, halo Pak. Untuk menjawab yang pertama, mungkin boleh dibantu juga diinformasikan di chat ya, email atau NIK yang didaftarkan biar paralel aku bantu cek ke tim. Karena memang kita itu sesuai antrian ya Pak. Secara default tuh memang 3 sampai 30 menit untuk proses verifikasinya. Cuma untuk membantu, aku bisa bantu juga ya cek manual ke tim. Bisa dibantu ya Pak, diinfokan di chat ini mungkin email, nomor handphone atau NIK yang didaftarkan. Lalu yang kedua untuk helpdesk nanti akan ada ya Pak, kalau sudah ada grup dari Privi PKKM, nanti di situ bakal ada tim teknis dan tim helpdesk Privi juga seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Feren, saya konfirmasi melalui chat di Zoom ini. Iya boleh, silakan Pak. Mbak Feren, mohon izin. Iya, halo Bu Erni. Iya, Mbak Feren mohon maaf, ini kami baru bisa join di beberapa menit sebelumnya tadi. Sudah Pak Rektor saya sudah join dari jam 2 tadi, jam 2 di kami sini jam 3 waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah. Sudah join dari tadi tapi tidak bisa karena kapasitas sudah melebihi 300. Kami coba-coba terus baru bisa di beberapa menit terakhir ini dan ternyata penjelasannya sudah selesai, tinggal tanya jawab. Bisakah dibagikan recordingnya Mbak? Oke, nanti recording dan juga video untuk bagaimana penggunaan atau apa yang disampaikan oleh Mbak Feren ini nanti ada ya Mbak Ferennya, nanti juga kita akan buatkan satu room ya Bu ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan tim IT dan juga dengan tim helpdesk dari Privi sendiri gitu. Baik, Izin Ibu, Mbak Feren. Izin Mbak Feren dari Universitas Muhammadiyah Makabumi. Iya, halo Bu Elis ya. Ya, betul. Terima kasih. Mbak, ini kami informasikan Pak Rektor sudah mendaftar di akun Privi, sudah selesai sampai tahap terakhir. Tanda tangan juga sudah sesuai dengan tanda tangan Bapak. Nah, tadi saya coba verifikasi satu dokumen PKS yang sudah sesuai, sudah saya approve di akun PKKM, tapi di all dokumen pada Privi-nya kok belum muncul ya Mbak ya? Atau mohon arahan setelah kami menyelesaikan pendaftaran di Privi sampai akhir itu bagaimana selanjutnya? Terima kasih. Iya, baik Bu Elis, terima kasih. Izin Bu, maksudnya belum muncul itu tadi ketika login kan bisa tanda tangan dokumennya ya. Itu berarti yang dibuka dokumennya dari lonceng ini atau dari yang lambang dokumen ini Bu? Dari lambang dokumen Mbak. Oke, berarti dari yang di sini kan ya? Iya, betul. Oke, tadi pertanyaannya dokumennya itu nggak muncul di sini? Iya, iya betul. Bu, udah coba di-refresh belum ya Bu Elis? Oh iya, kita coba dulu ya Mbak ya. Boleh, silakan Bu. Oke, Mbak Feren dan Bapak Ibu semua, mungkin untuk pertanyaan teknis yang seperti itu kita coba untuk skip dulu karena nanti kita juga akan ada room ya, ada room untuk Bapak Ibu bisa lebih detail atau personal nanti di room tersebut untuk berdiskusi. Jadi mungkin kita coba ke pertanyaan yang sifatnya bukan teknis dulu Mbak Feren. Mungkin Mbak Feren ada lagi yang mau disampaikan nggak sampai dengan selesai. Jadi kita tidak buka tanya jawab teknis mungkin Mbak Feren. Karena Iya, sudah baik Bu hampir Irma. pukul 16. Oke, kalau dari aku udah cukup sih ya Bu. Paling tadi kan terkait registrasinya udah oke ya, udah aman. Terkait teknis tanda tangan juga udah oke. Sama paling ubah tanda tangan ya kalau memang ada user yang mau ubah juga itu bisa disetting. Cukup sih dari aku Ibu Irma. Mungkin di chat Bapak dan Ibu ID-nya tadi yang terkendala seperti yang disampaikan oleh Bapak dari mana tadi ya, mungkin silahkan di chat, nanti Mbak Feren akan coba bantu cek juga ya Mbak Feren. Nah untuk hal lain mungkin kita lanjutkan tadi Bapak dari Umat, selain penjelasan itu teknis itu ada lagi Pak? Sepertinya sudah ya dari Muhammadiyah Mataram.
Bu Elis juga tadi sudah. Sudah jelas semua dari umat. Terima kasih Bapak. Dari Unmura, Bu. Bu Irma boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bu Irma dan Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang mau saya tanyakan Bu Irma terkait dengan pendanaan. Nah, kami kebetulan kasusnya ada perbedaan jumlah dana di berita acara verifikasi kelayakan dengan kontrak. Perbedaannya itu di dana perguruan tinggi dan dana mitra. Ini kayaknya kemarin karena waktu verifikasi kelayakan fokusnya hanya pada dana PKKM, jadi dana perguruan tinggi dan dana mitra tidak terlalu menjadi perhatian kami, Bu Irma. Nah, halo? Oke. Ya, silakan. Ya, di proposal final kemarin kami menyesuaikan dengan berita acara hasil verifikasi. Tapi ternyata ketika di kontrak muncul memang dana yang berbeda. Itu kira-kira mohon petunjuknya apa yang harus kami lakukan. Apakah kami harus mengubah lagi proposal itu menyesuaikan dengan kontrak atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kami harus konfirmasi dulu ya Bu ya ke yang memverifikasi pada saat itu kan ada evaluator ya. Ya. Nah, ini harus kita konfirmasi dulu ke evaluator. Ini yang tahun pertama atau tahun kedua, Bu? Tahun pertama, Ibu. Tahun pertama ya. Ya. Oke. Ini perbedaannya bukan pada dana bantuan tapi pada dana mitra dan perguruan tinggi. Mitra dan PT ya. Baik. Lalu nanti kami coba cek juga berita acaranya cocok nggak, Bu? Berita acara verifikasi kelayakan. Yang berubah waktu itu hanya dari dana PKKM, dana PT dan mitra itu di proposal awal kami masih. Ini mungkin nanti kita personal saja ya Bu ya. Ibu punya kontak siapa tim kami? Kontak Ibu kayaknya. Nanti bisa ke saya langsung saja ya Bu ya. Nanti kita diskusi di belakang ya untuk ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang satu lagi Bu, yang berkaitan dengan tanda tanganan. Untuk tanda tanganan itu katanya kan harus rektor ya Bu. Ya betul. Nah, kemudian kalau ada kondisi di mana kemudian Pak Rektor menyerahkan kepada tim task force kepada saya untuk menandatangani, tadi katanya ada mekanisme surat kuasa. Nah, surat kuasa itu untuk saya menandatangani atau memakai akun Pak Rektor. Menggunakan akun rektor. Namanya tetap atas nama rektor. Cuma mungkin akun beliau itu dipegang oleh siapa gitu yang beliau percaya. Oke, artinya untuk Privy ID-nya tetap harus diregister atas nama beliau. Kalau betul. Sebetulnya kalau ya betul gitu Mas Dian. Ya, oke. Itu aja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena melekat di personal tadi ya Mas Dian, jadi tanggung jawabnya nanti ke Ibu. Jadi surat kuasanya dipegang saja Bu nanti di internal. Silahkan selanjutnya dari Maranatha, Bu Christine. Ya, terima kasih Bu Irma. Pertama saya mau menanyakan mengenai ini untuk tadi ada info bahwa pengeluaran dana itu setelah tanggal SP2D berarti ya Bu ya. Berarti hanya memastikan tanggal kwitansi dan yang lain-lainnya Bu. Tanggal kwitansi atau ada pembayaran dana dari dana PKKM. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ada dana pendamping, mau gunakan dana pendamping itu lebih baik gitu. Dana pendamping dulu atau hal-hal yang bisa dilakukan dengan dana pendamping terlebih dahulu, mungkin itu bisa dilakukan. Oh, jadi dana yang keluar mungkin sebatas maksimal dana pendamping berarti ya Bu ya. Kalau saya
Bukan, kalau dana PKKM maksudnya kalau misalkan ada persiapan-persiapan yang bisa dilakukan dengan dana pendamping itu ada rapat-rapat itu silakan. Tapi kalau Ibu mau melaksanakan program itu tadi pelaksanaannya boleh, cuma mungkin kwitansi pembayarannya yang di tanggal setelah SP2D. Jadi